selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berjudul bisnis secara etis bertanggung jawab. Pertama, etika bisnis. Definisi. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Teori etika bisnis. 1. Deontologi. Teori ini menekankan kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 2. Teleologi. Teori ini berfokus pada akibat atau hasil tindakan bisnis. Tujuan utamanya adalah menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan menghindari pelanggaran hukum. 3. Hak. Teori ini menekankan pentingnya menghormati hak individu dalam konteks bisnis. 4. Keutamaan. Teori ini menekankan pentingnya memiliki kesadaran moral dan menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Bisnis harus menghindari merugikan pihak lain dan mematuhi prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. 1. Kejujuran. Menjaga integritas dan kejujuran dalam segala aspek bisnis, termasuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada klien dan konsumen. 2. Integritas. Menunjukkan integritas moral dan etika dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan. 3. Keadilan. Memperlakukan semua pihak secara adil, setara, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra bisnis. 4. Otonomi. Menghormati otonomi individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Pertama, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi, menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagai etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Selanjutnya, pentingnya etika bisnis. 1. Membangun reputasi dan kepercayaan. Etika bisnis yang kokoh membantu membangun reputasi positif perusahaan di mata pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. 2. Memelihara budaya organisasi yang positif. Etika bisnis dapat membentuk budaya organisasi yang inklusif berdasarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. 3. Mendorong inovasi. Etika bisnis dapat mendorong inovasi dengan memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan penerapan solusi baru. 4. Meningkatkan kinerja keuangan. Praktek bisnis etis seringkali dikaitkan dengan kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindakan yang hanya menguntungkan pihak toko saja karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya, peran penting tanggung jawab sosial. 1. Meningkatkan citra perusahaan. CSR membantu membangun citra positif perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat luas. 2. Memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab sosialnya, cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan karyawan, pemasok, dan komunitas lokal.
3. Keuntungan ekonomi jangka panjang. Tindakan CSR yang berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Minimalkan risiko reputasi. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menghindari risiko reputasi yang dapat merusak bisnisnya. 2. Dukungan dari pemangku kepentingan. CSR dapat memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk investor sosial yang mencari investasi berkelanjutan. 3. Keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam operasinya. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab sosial. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus terbuka dan jujur tentang praktik-praktik CSR. Mereka serta siap perusahaan harus terbuka dan jujur praktik-praktik CSR. Mereka serta siap mempertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 2. Pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak CSR mereka pada seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan lingkungan. 3. Keberlanjutan dan lingkungan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan perlunya mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasi bisnis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 4. Kepatuhan hukum dan etika. CSR harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku serta menjalankan praktik bisnis yang etis dan moral. Selanjutnya, implementasi tanggung jawab sosial. Tahapan implementasi program TJSP. 1. Identifikasi isu sosial. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi masalah sosial yang relevan dengan bisnis mereka. 2. Perencanaan program. Proses perencanaan dan strategi untuk melaksanakan program TJSP. 3. Pelaksanaan program. Langkah-langkah konkret dalam menerapkan program TJSP. 4. Evaluasi dan pemantauan. Bagaimana perusahaan mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi program TJSP. Tantangan internal. 1. Keterbatasan sumber daya finansial. Perusahaan mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program TJSP yang ambisius. B. Resistensi internal. Tantangan beberapa bagian perusahaan atau karyawan mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau memahami pentingnya TJSP. Tantangan eksternal. A. Peraturan dan kebijakan yang kompleks. Tantangan peraturan pemerintah yang berubah-ubah atau kompleks dapat menghambat pelaksanaan program TJSP. B. Tekanan dari stakeholder eksternal. Tantangan tekanan dari masyarakat, LSM atau media sosial terkait kinerja sosial perusahaan dapat menjadi tantangan eksternal. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. 1. Pengembangan rencana jangka panjang. Merencanakan program TJSP dengan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan memiliki strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. 2. Keterlibatan pihak berkepentingan. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, masyarakat, dan pihak berwenang dalam perencanaan dan pelaksanaan program TJSP. 3. Kemitraan strategis. Membangun kemitraan dengan LSM. Pemerintah dan organisasi lain memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program TJSP. 4. Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap program TJSP untuk mengukur dampaknya dan melakukan perubahan jika diperlukan. 5. Komunikasi efektif. Menjalin komunikasi terbuka dan jujur dengan semua pihak terkait untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan dukungan untuk program TJSP.
Contoh implementasi: 1. Program keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan bijak, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. 2. Kegiatan filantropi dan amal, memberikan sumbangan dan dukungan ke lembaga amal dan proyek sosial. 3. Keterlibatan komunitas lokal, mendukung proyek-proyek komunitas seperti program pendidikan atau pembangunan infrastruktur. 4. Pemberdayaan karyawan, memberikan pelatihan, kesejahteraan, dan kesempatan pengembangan bagi karyawan. Jadi kesimpulannya, dalam dunia bisnis modern, etika bisnis dan CSR memiliki peran penting dalam menciptakan nilai jangka panjang. Etika yang kuat membangun kepercayaan, sementara CSR menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR memerlukan perencanaan dan keterlibatan aktif, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang, termasuk reputasi yang baik dan keunggulan kompetitif. Secara keseluruhan, etika bisnis dan CSR bukan sekadar tren, tetapi paradigma bisnis yang semakin diterima dengan perusahaan yang berkomitmen berperan dalam perubahan positif bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.